Shalom Jemaat SIB Pekan Tuaran. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama di dalam ibadah secara online di SIB Pekan Tuaran. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan dan berkat-Nya yang melimpah atas kehidupan setiap jemaat. Dan pagi ini kita akan bersama-sama di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi ini. Mari kita mulai ibadah dengan membuka di dalam doa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan kami secara atas talian di dalam ibadah kami pada pagi ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk setiap jemaat kami. Dan kami bersyukur karena kami dapat kekuatan dan pimpinan Tuhan atas kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami sangat bersyukur dan semua itu Tuhan terpelihara karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang pagi ini kami menyerahkan puji dan sembah kami dan pendengaran firman Tuhan supaya kami beroleh kekuatan, iman kami tetap kuat dan kami dipakai dalam setiap perkara, baik di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, ekonomi, kesehatan kami, dan penyertaan Tuhan sentiasa untuk setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang
Shalom jemaah yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena hari ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam ibadah mingguan kita. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa dalam keadaan ini hadirat Tuhan sentiasa berada di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar mengenai dengan mengalami hadirat Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya ramai jemaah yang tertanya-tanya, kenapa waktu saya berdoa, waktu saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jarang-jarang saya mengalami hadirat Tuhan. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, mengalami hadirat Tuhan itu adalah satu perkara yang sepatutnya dialami oleh semua jemaah. Dan mengalami hadirat Tuhan itu merupakan satu bahagian kita saat kita datang kepada Tuhan. Namun untuk mengalami hadirat Tuhan, kita memerlukan satu kunci yang dimana Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya untuk mengalami hadiratnya. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, ada satu pembacaan yang sering kita baca setiap minggu, dan pembacaan ini adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu sebenarnya walaupun hanya terlihat seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada para murid-murid, namun di dalam doa Bapa kami itu sesungguhnya terdapat satu kunci yang Tuhan ajarkan kepada semua orang percaya bagaimana untuk mengalami hadirat Tuhan. Mari kita baca dalam Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Matius 6, kita mulai ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, doa Bapa kami ini adalah ajaran ataupun yang diajarkan Tuhan kepada para murid-muridnya sewaktu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus ketika itu bagaimana mereka seharusnya berdoa. Lalu Tuhan katakan, kamu seharusnya berdoa begini. Semua doa, semua pujian penyembahan, semua ibadah sebenarnya di mana doa Bapa kami ini adalah dasar utamanya. Mengapa demikian? Karena doa Bapa kami inilah dasar untuk seseorang yang percaya mendapat ataupun boleh merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Ibadah yang kita lakukan sama ada secara jemaah ataupun secara individu sepatutnya harus mengalami hadirat Tuhan saat kita beribadah kepada Tuhan. Nah, sedang jemaah prinsipnya harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Jemaah harus memahami ini karena ini ialah kunci bagaimana hadirat Tuhan itu hadir. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajar bahwa sebelum masuk ke hadirat Tuhan, sebelum kita datang kepada Tuhan, maka pertama-tama yang kita harus perbuat adalah menguduskan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Menguduskan dalam bahasa Yunaninya itu adalah hagaizo. Hagaizo itu boleh diartikan seperti terlalu meninggikan dan
memuliakan. Dia sangat terpuja, dia meninggikan, dia sangat meninggikan, dia sangat memuliakan sesuatu yang ia ingin sembah. Nah, Hagaizo itu berbicara terlalu meninggikan dan memuliakan. Pertama yang harus kita perbuat adalah harus ada penghargaan, memuliakan Tuhan sewaktu kita masuk hadirat Tuhan. Menguduskan nama Tuhan juga bermaksud mengagumi Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan dengan perasaan yang betul-betul kagum terhadap Tuhan Allah semesta alam. Dan juga boleh diartikan menguduskan nama Tuhan itu menghormati nama Tuhan. Menghormati nama Tuhan dan menyebut namanya dengan penuh penghormatan, dengan sungguh-sungguh menghormati nama Tuhan sewaktu menyebut. Dan menguduskan nama Tuhan bermaksud memuliakan nama Tuhan. Nah, sedang jemaah, kunci pertama untuk menikmati hadirat Tuhan harus menguduskan nama Tuhan. Yang kedua, lalu Tuhan Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu. Di sini kita lihat bahwa ada prinsip tarik-menarik. Menarik kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kita berdoa di rumah, tariklah kerajaan Allah di mana tempat kita berada. Sewaktu kita berdoa di bilik, sebutlah nama Tuhan dan tariklah kerajaan Tuhan di mana tempat Anda duduk. Datanglah kerajaanmu Tuhan di tempat saya berada ini. Nah, saudara, saat kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita, tariklah kerajaan Allah yang dari surga di mana tempat kita berada, tempat kita duduk bersama keluarga. Bawalah kerajaan Allah di sana. Di mana kita berada, di mana kita berdiri, di mana kita berdoa, di mana kita menyembah dan memuji Tuhan, bawalah kerajaan Allah di sana. Prinsip yang ketiga, bagaimana untuk menikmati hadirat Tuhan? Tuhan mengajar murid-muridnya begini, jadilah kehendakmu. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, meminta kehendak Tuhan terjadi di sini sama seperti yang terjadi di surga. Yaitu pertama tadi, kuduskanlah nama Tuhan. Tariklah kerajaan Allah, bawalah kerajaan Allah di mana tempat Anda beribadah. Lalu yang ketiga, mintalah supaya kehendak Tuhan terjadi di mana tempat kita duduk, tempat kita beribadah, tempat kita berdiri menyembah memuji Tuhan. Terjadilah kehendak Allah di sana. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, surga dalam bahasa Ibrani itu adalah Shemayim, tempat yang sangat indah, tempat yang betul-betul damai, tempat yang bahagia. Yunani dia menyebut sebagai Koranos, yaitu langit atau tempat Allah bersemayam. Di mana tempat kita berada, bawalah tempat Allah bersemayam. Di mana kita berada, kehendak Allah supaya Allah bersemayam di tempat kita beribadah. Baru kita menikmati hadirat Tuhan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa saya beribadah bersama keluarga di rumah sepanjang PKP ini seperti tidak ada hadirat Tuhan? Mungkin sebab tidak ada pemimpin kami di sini. Kalau di gereja ada pastor, ada penatua, ada paradikan, boleh memimpin kami. Di sini tidak ada rasa apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana kita beribadah, di mana tempat kita berkumpul bersama keluarga, di rumah atau di gereja, tetap memiliki prinsip yang sama, menggunakan prinsip ini. Sedang jemaah, saat kita menggunakan prinsip ini, di mana kita beribadah bersama keluarga kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, sedang jemaah, kehendak Tuhan, di mana tempat Tuhan ada, di surga itu ada ketenangan, ada hadirat Tuhan, tidak ada kesakitan, tidak ada kesedihan, tidak ada perselisihan, tidak ada kekecewaan, tidak ada belenggu iblis. Sebab itu sewaktu kita beribadah kepada Tuhan,
Nah, sidang jemaah, prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat, untuk menikmati hadirat Tuhan itu adalah Tuhan mengajar, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Meminta makanan yang secukupnya. Mintalah makanan yang secukupnya daripada Allah. Setelah pertama kita datang dengan penuh kekaguman, dengan penuh pengudusan nama Tuhan, lalu kita datang di sana, kita berdoa, kita minta kerajaan Allah datang, dan kita minta supaya terjadi di tempat kita itu sama seperti di sorga. Lalu prinsip seterusnya, mintalah makanan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, saat berbicara tentang makanan, selalu kita berpikir makanan jasmani, ialah nasi kah, mie tuaran kah, ayam kah, ngaucap kah, apakah dan sebagainya. Selalu kita berpikir makanan mengenyangkan perut. Tetapi makanan itu Tuhan Yesus mengajarnya bukan hanya pada jasmani kita. Minta makanan yang secukupnya, bukan makanan jasmani saja, tetapi minta makanan rohani kita. Tujuan kita datang kepada Tuhan, tujuan kita datang itu adalah bersekutu dengan Tuhan, betul? Tujuan kita datang kepada Tuhan itu adalah supaya kita menikmati keberadaannya. Lalu sewaktu kita di sana, tujuan kita juga adalah mau supaya Dia mengenyangkan rohani kita. Jarang-jarang orang datang kepada Tuhan mau mengenyangkan perut dia, tapi tujuan datang kepada Tuhan mengenyangkan keperluan rohani kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makanan rohani kita harus makan. Datang kepada Tuhan, minta makanan rohani. Orang hanya memandang makanan tubuhnya saja, tetapi lupa rohnya pun perlu makanan yang cukup. Roh kita ini perlu gizi yang cukup. Roh kita ini perlu makanan yang bergizi, berkhasiat, yang mengenyangkan, yang betul-betul cukup. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, supaya tujuannya roh kita sentiasa segar, sentiasa bertumbuh, ada energi untuk memuliakan Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang besar. Tujuan makanan mengenyangkan. Lalu saat kita kenyang, apa yang terhasil? Energi terhasil saat kita kenyang. Energi terhasil saat kita penuh dengan vitamin, saat badan kita penuh dengan gizi, dan energi itu menjadi energi yang cukup untuk menggerakkan seluruh tubuh kita dan roh kita. Sedang jemaah, bagaimana mungkin kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kalau kita tidak punya energi rohani? Bagaimana mungkin kita tertarik mendengar firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita tertarik membaca Alkitab? Bagaimana mungkin kita boleh berdoa kalau kita tidak punya energi yang cukup? Sama seperti dalam jasmani, waktu jasmani kita kerja, kita tidak makan. Bayangkan Anda bekerja dan Anda tidak makan. Bekerja seperti contoh buat bangunan dan sebagainya lah. Contoh, kita ambil berat, menggunakan banyak tenaga, dan Anda tidak makan, Anda tidak minum. Bolehkah melakukan tugasan itu? Ya pasti boleh, sedikit-sedikit, tidak banyak lah. Pasti boleh, tapi tidaklah sebaik orang yang punya tenaga cukup. Demikian juga saat rohani kita tidak cukup makan, tidak cukup gizi. Bagaimana mungkin kita boleh berdoa sungguh-sungguh? Sebab itu saat kita berdoa, kita terfikir telepon kita. Saat kita membaca Alkitab, kita terfikir Facebook kita. Saat kita menyembah Tuhan, kita terfikir yang lain-lain. Sebab rohani kita tidak cukup kuat daripada tubuh kedagingan kita, sebab gizi yang tidak cukup. Nah, sedang jemaah, sebab itu Tuhan mengajar, saat datang kepada Tuhan, mintalah makanan yang cukup, supaya ada utusan Tuhan melayani dan berjaga-jaga atas jiwa kita. Kita tidak boleh jalan sendiri, kita harus meminta bantuan Tuhan. Biasanya Tuhan mengirimkan orang-orang untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Nah, sedang jemaah,
Seterusnya prinsip yang kelima, setelah kita minta makanan yang secukupnya, ada satu perkara lagi yang sangat penting karena dia menjadi penghalang pekerjaan Tuhan kalau tidak dibereskan. Apa yang Tuhan katakan di sana? Apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan di sana adalah ampunilah kesalahan saya, kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain, seperti kami mengampuni. Nah saudara, pengampunan Tuhan atas kita sama seperti cara kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mengampuni orang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ikhlas, Tuhan melakukan perkara yang sama. Dia mengampuni dosa kita dan tidak mengingat lagi secara total. Bagaimana ukuran kita mengampuni orang lain, Tuhan gunakan juga untuk mengampuni kita. Sebab itu Tuhan ajarkan, ampunilah kami antara kita dengan Tuhan, seperti kami, seperti saya. Cara saya mengampuni orang lain yang bersalah sama seperti persis. Nah sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, sebab itu melepaskan pengampunan jangan pernah main-main. Melepaskan pengampunan jangan pernah diingat-ingat. Melepaskan pengampunan harus melepaskan secara total. Biarpun masih ada isu hati. Manusia ini kan biasalah, saat dia pernah disakiti, jumpa orang itu dia masih ingat apa yang dia perbuat. Nah itu biasa, manusia normal. Tapi yang Tuhan mau, bila kita mengampuni, ampunilah secara ikhlas. Nah ukuran kita mengampuni orang itulah ukuran Tuhan mengampuni kita. Sebab Tuhan berkata, ampunilah kami sama seperti kami ampuni orang lain. Saudara, pintu ini harus dibuka. Mengampuni maksudnya membukakan pintu masuk bagi hadirat Tuhan di atas diri kita, ibadah kita, dan berkat-berkat Tuhan berkelimpahan saat pengampunan dibuka. Kesembuhan terjadi saat pengampunan dibuka. Pengusiran terjadi saat pintu pengampunan dibuka. Nah, taring iblis dipatahkan, kemenangan terjadi saat pintu pengampunan dibuka. Tapi harus ingat, Tuhan ampuni kita sesuai cara kita mengampuni orang lain. Pikir-pikirkanlah. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, prinsip yang terakhir, prinsip yang keenam, menikmati hadirat Tuhan. Mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita membuka kunci untuk menikmati hadirat Allah. Kalau ada hadirat Allah, maksudnya permulaan pengalaman mukjizat. Di mana ada hadirat Allah? Permulaan pengalaman mukjizat. Mukjizat tidak terjadi jika tidak ada hadirat Allah di sana. Sebab hadirat itu bermaksud kehadiran Allah. Sedang jemaah, pengalaman mukjizat pertama mulai daripada hadirat Allah. Nah, sedang jemaah yang dikasihi Tuhan mengalami hadirat Allah. Saat semuanya sudah kita bereskan, saat semua prinsip ini sudah kita ikut, maka masanya mengalami hadirat Allah. Dan dengan satu istilah, yaitu berendam dalam hadirat Tuhan. Datang kepada Tuhan, nikmatilah hadiratnya. Saat hadirat Tuhan ada, tanpa kita sadar, kita merasa keakraban yang begitu dalam, sehingga kita tidak sadar kita boleh menitiskan air mata. Sehingga kita tidak sadar kita sudah bersama-sama dengan Tuhan di dalam hadiratnya selama beberapa waktu yang lama. Dan keinginan hati itu sentiasa mau, saya mau lagi. Nah, berendamlah dalam hadirat Tuhan. Sidang jemaah yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengalami hadirat Tuhan, ada satu perkara yang harus kita pikir-pikir, yaitu ada 5 prinsip untuk berendam dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, kemampuan kita sendiri. Yang kedua, pastikan kita merasa tenang. Hadirat Tuhan selalu datang saat kita merasa tenang, tanpa ada ketegangan, tanpa ada stres yang mengganggu kita. Hadirat Tuhan selalu
datang saat kita mau merasa. Hadirat Tuhan selalu datang saat kita terus menikmati hadirat Tuhan, dan responilah hadirat Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kiranya semua kami menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada, sama ada dalam ibadah ini ataupun di tempat lain kami bekerja, berdoa dan sebagainya. Berkati semua jemaah ya Tuhan, jemaah dengan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajah-Nya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Salam luar biasa. Shalom jemaat, kita akan mengakhiri ibadah secara online pada pagi ini. Mari kita berdoa. Segala puja syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kemurahan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi ini. Kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biar semua yang telah kami lakukan pada pagi ini akan diberkati Tuhan, dan pimpinan Tuhan kepada kami terus menerus. Kami percaya penyertaan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami dengan ucapan syukur. Kami berdoa supaya sepanjang minggu yang berikutnya setiap jemaat akan mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu berikutnya. Biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami juga berdoa supaya setiap pribadi, baik mereka yang di dalam pekerjaan, baik mereka yang berusaha di dalam perusahaan mereka mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang waktu mereka. Berkati jemaat kami, berkati kesehatan mereka, dan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.